Ya, dan bagaimana sebenarnya kasus Jiwasraya ini? Mengapa proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung cukup lama? Sudah hadir di studio Primetime News, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Ya. Jadi beberapa hari lalu Anda juga sudah ke Kejaksaan Agung ya? Apa hasilnya? Yang kalau minggu yang lalu itu memang masih memeriksa saksi-saksi dan kemudian perkembangannya masih agak belum bisa mengarah ke tersangka gitu. Itu menurut Kejaksaan Agung? Ya, tapi hari ini saya tadi juga habis jembatan ke sana lagi. Mereka mengatakan progresnya apik kok gitu. Jadi apa itu apiknya seperti apa? Tentu Anda menggali lagi lebih dalam ya. Ya, saya tidak juga akan menyampaikan secara spesifik gitu. Artinya tapi setidak-tidaknya dari 2 minggu ini aja tadinya mereka masih menggali, tapi sekarang berarti kan sudah ketemu sumber airnya, kira-kira gitu. Jadi akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat ya, maksudnya? Tetap masih 2 bulanan lah itu, sesuai janjinya Jaksa Agung itu kan. 2 bulanan itu ya. Sampai akhir Februari ya? Ya, dan saya juga sudah ultimatum kan, sampai bulan Februari tidak ada tersangka, ya saya gugat pra-peradilan. Dan itu saya pasti akan saya lakukan. Itu masih berlaku ya? Pokoknya sampai akhir Februari ya? Apapun pokoknya itu mereka misalnya, tinggal seminggu lagi misalnya, tetap saya tidak percaya. Kan ini kan butuh garansi gitu kan. Garansinya saya harus memulai dari start di akhir Februari gugatan. Kalau nanti ternyata dalam perjalanan itu penetapan tersangka, ya saya cabut misalnya. Kalau yang Anda amati dari alur kasus Jiwasraya ini, baik yang Anda amati sendiri di luar dengan perkembangan yang ada di Kejaksaan Agung, sudah paralel atau belum? Sudah on the track atau belum? Ya sebenarnya sudah, karena saya itu kan dalam pengertian awal bulan Oktober 2018 ketika melaporkan kasus ini, itu kan baru gagal bayar 800 miliar. Terus kemudian saya menduga pasti kemudian gagal bayar itu akan semakin membesar. Dan 2019 bahkan di angka 12 triliun. Nah sekarang kalau bicara dengan kerugian kan di angka sampai di atas 25 triliun. Iya. Tetapi kan belum dipastikan secara bulat berapa total nilai kerugian kan oleh Kejaksaan Agung. Ya kalau dari total itu kan harus menunggu BPK. Dan BPK kan menjanjikan masih berproses itu. Karena penetapan tersangka itu kan ada perdebatan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus ada kerugian negara. Nah, kerugian negara ini sebenarnya sudah ada. Tapi itu kan audit investigasi PDTT. Apakah ada temuan-temuan juga di luar yang ditemukan oleh MAKI dalam kasus ini? Karena juga kabarnya melaporkan ke pihak kepolisian ya, sejumlah pihak ya. Ya, kan ini ada yang diperiksa kemarin, salah satu saksi, dia dengan percaya dirinya ngomong bahwa dia dengan urusan Jiwasraya sudah selesai. Utangnya sudah dibayar lunas. Nah, ternyata perusahaan ini juga mengutip dana masyarakat tabungan dalam bentuk investasi sampai 2,4 triliun. Nah, memang sudah peristiwa, tapi bisa aja untuk menutup Jiwasraya tadi kan diambilkan dari dana masyarakat. Dan dana masyarakat ini praktek bank gelap. Maka saya laporkan. Jadi, ke polisi ya? Ya, ke polisi. Paralel sambil berjalan di Kejaksaan Agung. Baik. Saya khawatir ini menutup di sini ternyata menggali lubang di sana. Nah, kalau saya hanya fokus di sini kan nggak akan kelihatan. Ada pihak-pihak lain tidak kabarnya ada desas-desus juga partai politik begitu misalnya yang sudah dengar belum? Ya, belum ada. Isu-isu aja. Baik. Terima kasih. Fokus hukumnya aja dulu. Baik. Terima kasih Mas Boyamin Saiman. Waktu kita terbatas. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI Boyamin Saiman di Primetime News.